Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Solo Leveling Spesial. Dan ini adalah video part yang ketiga. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya, kita diperlihatkan dunia bayangan, tempat di mana prajurit bayangan milik Song Jinwoo tinggal. Salah satu prajurit bayangan akan menceritakan sejarah awal mula ia bertemu dengan rajanya. Tempat di mana sang prajurit bertemu dengannya adalah di dimensi aneh yang diciptakan oleh kekuatan monark. Tugas dari prajurit bayangan itu adalah menguji siapakah yang masuk ke dalam sana. Karena masternya yang dulu ingin melihat seorang manusia yang akan menjadi penerus kekuatan dari monark. Saat itu adalah perintah terakhir dari Raja Bayangan kepada prajuritnya. Saat itulah sang prajurit sudah berpikir akan menerima ucapan selamat tinggal dari rajanya. Dan rajanya yang telah kehilangan ketertarikan pada perang mempunyai alasan yang cukup mengapa ia tertarik pada manusia yang akan mewarisi vesselnya. Perintah sang raja tentu saja bersifat mutlak dan pasti akan dituruti oleh sang prajurit bayangan. Hanya itu yang dapat ia lakukan, dan di sanalah sang prajurit berdiri sendirian di dimensi aneh untuk menguji kemampuan manusia tersebut. Aku sungguh merasakan hawa keberadaannya dari balik pintu istana. Datanglah ke sini, ucap prajurit bayangan itu. Nampak ruangan tersebut sangat sepi dan satu orang manusia telah datang ke tempat itu. Prajurit bayangan yang akan mengetes kekuatannya mengamati dari balik tiang bangunan. Dia pun kemudian menampakkan dirinya ke hadapan manusia tersebut. Tentu saja misinya kali ini adalah untuk menguji Song Jinwoo. Apakah ia memang pantas ataukah tidak untuk mewarisi kerajaan monark. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Pada pertarungan tersebut, Song Jinwoo hanya bisa menghindari serangan dari sang prajurit. Setelah pertarungan berlangsung seperti itu, Song Jinwoo kemudian bersiap untuk memulai aksinya. Prajurit bayangan mulai bergerak lagi menyerangnya. Dia berhasil memukul mundur Song Jinwoo, bahkan Jinwoo terhempas dengan keras ke dinding batu. Sungguh mengecewakan. Bagaimana mungkin makhluk sepertimu membuat rajaku tertarik untuk mewariskan kekuatannya, ucap prajurit bayangan. Dan boom! Serangan yang kuat dilancarkan oleh prajurit bayangan. Nampak Song Jinwoo terduduk di singgasana raja di sana. Monster bayangan mengambil pedangnya dan akan memenggal kepala Song Jinwoo dengan cepat. Saat pedang itu mengarah ke leher Jinwoo, secara mengejutkan Song Jinwoo berhasil menahannya. Bahkan Song Jinwoo menahan serangan itu hanya dengan tangannya saja. Sungguh prajurit bayangan tersebut sangat terkejut dengan kekuatannya. Song Jinwoo balas menyerang dan menusuk mata dari prajurit bayangan itu. Prajurit bayangan melihat dari mata Song Jinwoo kalau Song Jinwoo memang benar-benar memiliki tekad yang kuat dan potensi yang hebat. Cukup untuk menggambarkan rajaku, ucapnya. Meski perbedaan kekuatan mereka terlampau jauh, namun manusia itu berhasil mengalahkan prajurit bayangan. Sejak saat itu, prajurit bayangan pun akan menjadikan Song Jinwoo sebagai masternya. Ada momen di mana aku merasa berterima kasih karena kebaikan yang didapatkan dari Song Jinwoo, ucap sang prajurit. Baginya, manusia tersebut adalah seorang master, teman, dan seorang sahabat. Bersama sang master, prajurit tersebut sudah melewati banyak pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Saat kesetiaanku padanya semakin mendalam, rasa rindu kepada masterku yang sebelumnya juga mulai memudar. Dan secara perlahan aku menerimanya sebagai rajaku yang baru. Selanjutnya, pasukannya yang menjadi semakin kuat setelah penambahan prajurit legion.
Belion yang merupakan teman dari prajurit bayangan pun akhirnya bergabung. Tidak lama setelah itu, determinasi dan loyalitas digunakan dalam pertarungan melawan para monster. Master Song Jinwoo perlahan mulai menjadi kuat di medan perang. Begitu pula dengan prajurit bayangan lainnya. Pertarungan terus saja berlanjut, meski telah memutarbalikkan waktu dengan Cup of Reincarnation. Begitulah sekitar 30 tahun, semua musuh dikalahkan dan hanya Legion of Destruction yang tersisa. Monster dari Legion Destruction itu membujuk prajurit setia Sung Jinwoo yang bernama Igris untuk kembali menjadi Shadow Army. Dan kenapa sekarang Igris yang hebat tunduk terhadap seorang manusia? Sungguh memalukan, ucapnya. Igris tidak memperdulikannya karena waktu-waktu yang dihabiskan bersama raja barunya sangatlah berharga. Dia telah hidup dengan melupakan masternya dulu. Berdasarkan cerita ini, Igris adalah ksatria pedang dari sang master, dan ia saat ini melayani master barunya yang bernama Song Jinwoo. Tak ada prajurit lain yang bisa membantu banyak pekerjaan Master Song Jinwoo, karena hanya Igris yang lolos dari Akademi Kesatria dengan nilai tertinggi. Dia mempunyai prinsip, pertarungan rajaku adalah pertarunganku juga. Itulah prinsip dari prajurit bayangan tersebut di sana. Cerita kemudian berlanjut. Gate adalah portal besar yang mendatangkan monster. Setelah Hunter mengalahkan bos monster dungeon, maka mereka harus meninggalkan dungeon dalam waktu 1 jam. Jika dia gagal dalam waktu itu, maka akan terjebak di celah antar dimensi. Ada seseorang yang dihubungi oleh para ruler, dan mereka menyerahkan kekuatan mereka pada orang tersebut untuk menghentikan para monarch. Dan akhirnya Fragment of Brilliant memberikan perintah baru untuk melindungi Shadow Monarch. Singkat cerita, Song Jinwoo sudah beranjak dewasa di masa ini, dan ia telah memasuki bangku perkuliahan. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan seorang kakek direktur yang sedang terbaring di rumah sakit. Saat dokter membangunkannya, ia melihat ada sebuah ramuan di atas meja. Kakek itu berkata bahwa seorang pria muda baru saja mengunjunginya dan memberikan ramuan tersebut. Rasanya sangat aneh. Penjaga di pintu kamar tidak lengah sedikit pun. Namun pria itu berhasil meninggalkan botol itu tanpa disadari oleh siapapun di sana. Rupanya kakek itu adalah salah satu orang yang membersamai Jinwoo melawan monster-monster kuat di masa sebelumnya. Pemuda itu menyebut kalau aku meminum obat tersebut maka aku akan sembuh dari penyakit ini, ucap kakek direktur. Kakek tersebut kemudian meminumnya dan meminta izin untuk beristirahat sebentar. Benar saja, setelah meminum ramuan tersebut, kakek itu pun merasa baikan dan merasakan sinar mentari yang hangat bagi musim dingin untuk datang. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan kantor kepolisian. Di sana ada anak baru yang akan bergabung menjadi polisi. Dia dan seniornya itu kemudian membicarakan tentang polisi yang bergelar Phantom dan terkenal di kantor kepolisian. Tak lama berselang orang tersebut kemudian datang. Polisi itu kemudian langsung mengarahkan anak baru yang bernama Sehwan untuk berlatih bersamanya. Dia kemudian diberikan pertanyaan kenapa dia ingin menjadi seorang polisi. Jawabannya pun simpel saja, bahwa ia ingin menangkap orang jahat. Rupanya polisi bergelar Phantom itu adalah Sung Jinwoo yang telah bergabung dengan kepolisian. Setiap hari Sung Jinwoo bekerja di kantor kepolisian dan mengurus kasus-kasus tindakan kriminal. Nampak hari ini ada orang yang melaporkan kasus seseorang yang telah terbunuh. Mereka membicarakan kemungkinan orang yang mati tersebut melakukan bunuh diri. Sung Jinwoo kemudian mendatangi mereka yang sedang berdebat dan meminta izin untuk melihat kasus tersebut. Pria itu meminta agar penyidik Jinwoo tidak membuatnya terpojok. Seorang wanita ditemukan tewas di kamar mandi dengan luka robekan yang sangat besar di pergelangan tangan. Pisaunya juga masih ada di sana. Sidik jari di pisau tersebut juga hanya ada jarinya saja. Korban dikatakan memiliki kepribadian yang ceria. Sayangnya dia pernah diduga depresi karena suatu hal. Sung Jinwoo menjelaskan kalau ia tidak melihat ada hal aneh dari laporan tersebut di sana. Namun Jinwoo kemudian berencana untuk memastikannya sendiri atas kasus tersebut di tempat kejadiannya. Sung Jinwoo kemudian mengajaknya untuk berbicara sebentar sebelum dirinya mengolah tempat kejadian. Scenes kemudian memperlihatkan kamar korban di rumahnya.
Saat ini, bayangan milik Song Jinwoo telah muncul di sana. Iya, Song Jinwoo muncul di tempat tinggal korban yang telah meninggal dunia. Ia mengamati sekeliling rumah tersebut hingga ke kamar mandi, di mana korban meninggal dunia di tempat itu. Nampak ada bercak darah yang masih ada di bak mandi. Song Jinwoo membutuhkan mayat wanita itu untuk bisa mencari tahu informasi tentang kematiannya. Song Jinwoo dengan skillnya mampu membangkitkan kembali arwah wanita yang terbunuh dari dalam bayangan. Song Jinwoo memberikan penjelasan agar wanita itu tidak usah takut dengannya, karena saat ini arwahnya sedang dilepaskan oleh pembatasan hidup dan rasa sakit. Wanita itu ternyata memang benar telah bunuh diri. Song Jinwoo mempertanyakan alasan dari wanita itu kenapa ia sampai bunuh diri. Pembicaraan kemudian berlangsung di sana, namun kita tidak diperlihatkan lebih lanjut mengenai detailnya. Song Jinwoo kemudian mendatangi rumah kediaman orang tua dari wanita tersebut. Song Jinwoo menjelaskan belum terdapat bukti yang jelas, namun Song Jinwoo mempunyai beberapa pertanyaan mengenai sang anak kepada ayahnya. Song Jinwoo kemudian meminta agar ayahnya tersebut untuk ikut dengannya demi terungkapnya kasus kematian sang anak. Song Jinwoo membawa bapak tersebut ke sebuah kafe. Song Jinwoo bertanya apakah anaknya mempunyai musuh atau orang yang dendam dengannya selama ini. Ayahnya menjelaskan kalau anaknya bukan orang yang bisa menyakiti orang lain dan dia masih polos. Sang ayah sangat terpukul dan mengatakan bahwa ia masih belum percaya kalau anaknya meninggalkannya dengan cara seperti itu. Bapaknya menjelaskan meski anak yang bernama Jinyi itu bukan anak kandungnya, namun dia telah merawat dan membesarkannya seperti anak kandung sendiri. Saat sang ayah berbicara, Song Jinwoo kemudian menunjukkan handphone milik anaknya dan beberapa rekaman suara di sana. Ternyata dari rekaman tersebut dapat diketahui bahwa Jinyi menjadi depresi karena menerima siksaan dari ayah angkatnya sejak masih kecil. Meski akhirnya dia berhasil kabur dengan pindah ke wilayah lain, setelah ayahnya menghubunginya lagi dan ingin bertemu dengannya, sayangnya ia pun memilih untuk bunuh diri. Sang ayah adalah tersangka di balik kematian anak angkatnya. Song Jinwoo memberikannya dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah mengakui semua perbuatan dan menceritakannya di kantor polisi. Dan pilihan yang kedua adalah membayar harga yang pantas untuk kasus ini. Bapak itu kemudian tersenyum dan bertanya, berapa banyakkah yang diminta oleh penyidik Song Jinwoo untuk menutup kasus ini? Namun ternyata Song Jinwoo hanya ingin memastikan saja dari pertanyaan itu. Kalau begini, maka sudah dapat disimpulkan bahwa ayah angkatnya berperan besar dalam kematian anaknya. Song Jinwoo menjelaskan kalau tempat mereka duduk saat ini bukan lagi dunia manusia, melainkan dunia yang dimiliki oleh masternya dan tidak akan bisa keluar tanpa izin darinya. Pria itu bertanya apa maksudnya ini. Pria tersebut barulah sadar kenapa hanya ada mereka berdua saja di tempat itu, padahal hari masih berada di siang bolong. Dia kemudian berteriak ketakutan dan bertanya, siapakah penyidik itu sebenarnya, dan berharap ini adalah mimpi buruk. Pria itu mencoba untuk melarikan diri dari sana, namun tentu saja Song Jinwoo tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan cepat, monster bayangan mengeksekusi pria itu dengan sadis. Dalam sekejap, pria itu pun telah tewas di sana. Jinny kemudian muncul dan berterima kasih kepada monark karena telah membalaskan dendamnya. Song Jinwoo bertanya apakah masih ada hal yang bisa ia bantu. Jinyi ingin meminta bantuan sedikit lagi dengan masternya. Rupanya, Yinji menitipkan hadiah untuk sahabatnya lewat dari Song Jinwoo. Sahabatnya itu pun terkejut bagaimana hadiah tersebut ditemukan. Namun jelas tertulis di sana kalau hadiah itu untuk sahabatnya itu. Jinwoo menjelaskan kalau kematian rekannya sangat kecil kemungkinan disebabkan oleh pembunuhan, sehingga penyidikan kasus ini akan berakhir dengan segera. Sahabat Jinny berterima kasih kepada Song Jinwoo yang telah menemukan hadiah tersebut. Ternyata hadiah itu disiapkan oleh Jinny untuk hadiah ulang tahun temannya.
Song Jinwoo kemudian mendatangi panggilan dari direktur ketua di tim kepolisian. Ya, dia adalah Woo Jin. Woo Jin menyebut nama Jinwoo dengan sebutan Hunter, padahal Jinwoo sudah tidak menjadi Hunter lagi. Woo Jin kemudian menceritakan kalau ayah angkat dari Yinji menghilang sejak beberapa hari yang lalu. Song Jinwoo mengaku kalau ia tidak tahu akan hal itu. Dari CCTV The Area ia terakhir terlihat berhenti dengan serentak. Sebenarnya Woo Jin telah mencurigai bahwa ini adalah tindakan dari Jinwoo. Woo Jin percaya dengan apa yang dilakukan oleh Song Jinwoo sehingga ia tidak memanggilnya karena masalah tersebut. Dia kemudian menyerahkan sesuatu di sana. Ternyata pimpinan tertinggi mereka yang bernama Go Gen-ho sedang dalam kondisi kritis. Jinwoo kemudian tiba di sana untuk menemui Pak Tua tersebut. Pak Tua itu senang bertemu dengan Jinwoo. Sebenarnya beliau sudah mencari Jinwoo sejak terakhir Jinwoo mendatanginya. Kakek tua itu tidak menginginkan sembuh dari sakitnya, melainkan ia ingin diperlihatkan ingatannya yang dulu. Sesuai perkataan dari Song Jinwoo yang menyebut kalau mereka pernah bertarung bersama di waktu dulu. Song Jinwoo melakukan sesuatu terhadapnya. Seketika itu juga kakek tua tersebut langsung melihat rekam jejak hidupnya yang telah hilang dari ingatannya. Sungguh ingatan tersebut membuatnya menjadi terharu dan sangat senang. Ia pun bisa beristirahat dengan tenang. Dalam dekapan hangat mentari, kakek tua itu pun telah meninggal dunia. Jinwoo kemudian berjalan pulang. Di tengah perjalanan, ia ditelepon oleh sang istri. Istrinya menyampaikan bahwa anak mereka terbang di dalam rumah. Sang istri yang panik terus saja menelpon Jinwoo dan meminta agar sang suami pulang dengan segera. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.